Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rendini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis sistem informasi akuntansi penjualan pada e-commerce. Paper ini disusun oleh yang pertama Edo Supani, yang kedua Fitri Widyasti, yang ketiga saya sendiri Gita Rendini, yang keempat Ratnawati S.Com, M.Com. Pertama-tama saya akan membacakan kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan buku yang berjudul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada E-commerce. Tujuan disusunnya buku ini untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi bagi para mahasiswa dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penulisan buku ini yang terhormat 1. Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, M.Com, MPD selaku Rektor Universitas BSI. 2. Ibu Dia Puspitasari, M.Com, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga, Bapak Adi Supriyatna, M.Com, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas BSI. Yang keempat, Ibu Ratnawati S.Com, M.Com, selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian atau buku ini. Yang kelima, orang tua. Yang keenam, teman-teman kelas 11 3B11. Demikian buku ini kami buat. Kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis bisa memperbaiki kekurangan dalam penulisan. Bekasi 30 November. Ini untuk daftar isinya. Ini untuk daftar simbol, gambar, dan tabel. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Umum. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru. Dunia maya ini, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan. Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya menghubungkan seluruh komunitas digital. Melalui e-commerce, untuk pertama kalinya seluruh manusia memiliki kesempatan dan peluang yang sama besar agar dapat bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. E-commerce tidak hanya menjual dan membeli barang secara online, tetapi e-commerce juga menghasilkan banyak keuntungan bagi perusahaan maupun konsumen. Tingginya pendidikan konsumen membuat mereka lebih nyaman menggunakan penjualan maupun pembelian non-store untuk belanja. Hal ini disebabkan karena pendidikan menjadi korelasi positif dengan tingkat melek internet di perorangan. Keberhasilan dari bisnis berbasis internet dibangun melalui profil transaksi yang terpercaya, di mana pelaku bisnis harus menciptakan suasana yang mampu membuat calon konsumen dapat merasakan nyaman dan percaya diri untuk melakukan transaksi secara online. Dengan meningkatnya penggunaan internet menimbulkan pesaing yang memunculkan berbagai situs e-commerce yang dapat diakses oleh para pengguna internet. Maka penulis tertarik untuk melakukan analisa sistem informasi akuntansi pada jual beli secara online atau e-commerce. Tema tersebut penulis angkat sebagai judul buku yang berjudul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada E-commerce. Yang 1-2, maksud dan tujuan. Maksud
Yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah 1. Menganalisa proses sistem kerja e-commerce. 2. Memahami permasalahan pada sistem penjualan barang pada e-commerce. 3. Membangun ilmu dan wawasan bagi penulis. Tujuan dari buku ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. 1.3. Metode penelitian. Pada metode penelitian ini, penulis melakukan 2 metode dalam proses pengumpulan data, antara lain 1. Observasi. Pada metode ini, penulis menelusuri jurnal dan studi kasus dari internet untuk mendapatkan data-data berkaitan dengan e-commerce. 2. Studi kasus. 2. Studi pustaka. Penulis mencari data dan fakta melalui buku dan artikel di internet untuk membantu penulisan laporan tugas ujian akhir semester ini. 1.4. Sistematika penulisan. Penulis meringkas permasalahan dalam penulisan buku ini setiap babnya, yang bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami pelaporan sistem informasi akuntansi. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang mengenai modul keuangan, berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Landasan teori. Bab ini berisikan penjelasan mengenai konsep dasar sistem dan peralatan pendukung yang terdiri dari diagram arus data, normalisasi, dan kamus data. Bab 3. Pembahasan. Bab ini berisikan tentang proses dan masalah yang ada sistem bisnis berjalan pada e-commerce saat pemecahan masalah. 4. Penutup. Bab ini membahas kesimpulan, kritik, dan saran dari penulisan buku untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi pada e-commerce. Bab 2. Landasan teori. 21. Konsep dasar sistem. Sistem adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data, dan teknologi seperti komputer yang digunakan untuk melakukan proses untuk menghasilkan informasi yang bernilai untuk mengambil keputusan. Ini menurut Prestio dan Susanti 2016. Yang kedua, 2. Sistem informasi akuntansi. Menurut Viola et al. 2017, definisi sistem informasi akuntansi dalam kurung SIA adalah suatu subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan dan menginformasikan data keuangan setiap transaksi keuangan. Unsur-unsur dalam sistem antara lain: 1. Orang yang menggunakan sistem. 2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. 3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnis. 4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal. 6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan menyimpan data SIA. 2.3. Pengertian aplikasi. Menurut Suhirmarita dan Susianto 2019, aplikasi atau bisa disebut juga dengan perangkat lunak merupakan software jadi yang siap untuk digunakan. Selain pengertian di atas, ada banyak pengertian dari kata aplikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini beberapa definisi aplikasi menurut beberapa ahli yang cukup populer. Menurut Alizaki dan Smith-Dev Community, aplikasi merupakan komponen yang bermanfaat sebagai media untuk menjalankan pengolahan data ataupun berbagai kegiatan lainnya, seperti pembuatan dan pengolahan dokumen dan file. 2.4. Pengertian e-commerce. Menurut Widakdo 2016, e-commerce atau e-commerce merupakan konsep yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli
barang pada internet atau proses jual beli pada pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. E-commerce memiliki dampak yang sangat banyak bagi pembisnis, konsumen maupun masyarakat secara umum. Dampak-dampak tersebut tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lebih cepat daripada perdagangan konvensional yang mengharuskan terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli. Dalam paper ini akan dibahas di sejauh mana tingkat perkembangan wilayah mempengaruhi perkembangan internet. Menurut Khairullah dan Ismiati 2017, sejumlah orang memandangi istilah e-commerce atau perdagangan sebagai transaksi yang dilakukan antar perusahaan yang berpartner. Karena itu istilah electronic commerce berkesan sempit bagi sejumlah orang. Demikianlah banyak yang lebih suka menggunakan istilah e-business yang mengacu pada definisi e-commerce secara luas, tidak sekedar menjual dan membeli, namun juga berarti melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan partner bisnis serta pelaksanaan transaksi elektronis dalam suatu organisasi. 2.4.1 Manfaat e-commerce. Manfaat dari digunakannya e-commerce ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkutkan kecepatan untuk mendapat barang yang dibutuhkan dengan kualitas terbaik sesuai dengan harga. Pada cycle sebuah bisnis yang tadinya memakan waktu 30 hari, waktunya dapat dipercepat yakni bisa 5 hari. Proses cepat tentunya akan meningkatkan pendapatan, belanja, atau melakukan transaksi perdagangan di dunia maya. Dengan e-commerce memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, di mana pembeli cukup mengakses internet dan website perusahaan yang mengiklankan produk di internet, yang kemudian pihak pembeli cukup mempelajari term of condition, ketentuan-ketentuan yang disyaratkan pihak penjual. Dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya mereka yang memanfaatkan e-commerce sebagai jasa menawarkan produk di toko-toko online, e-commerce sangat membantu untuk memasarkan produk yang dimiliki, sehingga pasar yang dituju bisa menjadi luas. Dalam artian, e-commerce adalah media bertemunya pedagang dan produsen dengan pembeli secara langsung. Jadi praktik calo yang selama ini terjadi diminimalisir. Pembeli juga dimudahkan dalam bertransaksi karena sistem e-commerce dapat memangkas jaringan barang dapat ditekan lebih murah. Bagi penduduk di dunia 3, e-commerce memungkinkan orang untuk mendapatkan barang didistribusikan di negara tersebut karena alasan tertentu, seperti kurangnya jaringan distribusi di negara tersebut. 2.4.2 Kelebihan dan kekurangan e-commerce. 1. Kelebihan e-commerce. Bagi perusahaan A, lebih efisien waktu, sebab adanya e-commerce pemesan barang dapat melalui telepon dan situs internet dan dapat diantar. Pelanggan tidak perlu repot datang ke toko untuk membeli barang. D, dapat memperluas pasar hingga pada taraf global internasional. C, meningkatkan brand perusahaan. D, menyediakan pelayanan yang lebih baik ke pelanggan. E, mempercepat efisiensi proses bisnis. Kelebihan bagi pelanggan. A, memberikan layanan 24 jam sehingga pelanggan dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. B, memberikan pilihan serta kecepatan dalam pengiriman barang. Pelanggan dapat memilih banyak barang yang diinginkan. C, memberikan informasi lebih cepat. 2. Kekurangan e-commerce. Sementara kekurangan e-commerce dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi teknis dan kemudian dari sisi non-teknis. Dari sisi teknis adalah masalah keamanan yang apabila lemah maka dapat mengganggu sistem yang ada, sehingga praktek kejahatan di dunia maya dapat terjadi dengan mudah. Kemudian cepatnya perkembangan teknologi menyebabkan perangkat yang digunakan sangatlah perlu untuk diupdate secara berkesinambungan. Hal ini yang harus diperhatikan adalah integrasi sistem yang digunakan,
Semakin luas jaringan e-commerce tersebut, maka sistem yang berlaku akan semakin rumit. E-commerce sangat bergantung pada kuatnya sistem integrasi internet yang ada, sehingga jaringan internet adalah sebuah hal yang mutlak. Adapun dari segi non-teknis, masalah yang dihadapi juga tidak kalah banyak. Masalah pembuatan atau pembangunan sistem e-commerce yang aman dan baik menjadi kendala perusahaan yang masih berkembang. Dalam hal ini, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan, seperti website, blog, atau jaring retail online seperti Tokopedia, OLX, atau Bukalapak. Tetapi segala hal yang gratis pasti memiliki kekurangan yang banyak. Kemudian masalah tingkat kepercayaan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kredibilitas situs atau laman resmi perusahaan tersebut. Jika dibandingkan dengan toko biasa, e-commerce menjadi review pelanggan sebagai salah satu aspek pemasaran dan bahan evaluasi dari jasa yang ditawarkan tersebut. Dalam beberapa kasus, e-commerce menyajikan masalah keamanan sebagai aspek pelayanan yang ditawarkan. Banyak dari e-commerce, khususnya di Indonesia, hanya mengandalkan situs yang gratis, sehingga masalah keamanan sangat mudah untuk dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2.4.3 Peluang dari pengguna e-commerce. Berikut ini poin-poin yang dapat menjadikan e-commerce sebagai sebuah peluang yang sangat menjanjikan, terutama dalam hal transaksi penjualan di dunia digital. 1. Menambah pelanggan. Dalam kurung jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta orang. 2. Memperluas area pemasaran produk. 3. Meningkatkan merek atau brand. 4. Membiayai hosting web domain yang jauh lebih murah daripada biaya sewa toko dalam bentuk fisik. Hal ini berarti dapat menurunkan tingkat biaya operasional. 5. Kemudahan dalam hal memesan produk karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun masing-masing konsumen. 6. Kemudahan dalam hal pembayaran tanpa perlu menggunakan uang tunai, melainkan pembayaran transfer via ATM, automatic teller machine, menggunakan pihak ketiga maupun penggunaan kartu kredit. 7. Kemudahan dalam akses memperoleh informasi produk tanpa perlu mendatangi lokasi toko. 2.5 Peralatan pendukung. Tool sistem yang kami gunakan di sistem informasi akuntansi pada e-commerce adalah 1. Diagram aktivitas. Diagram aktivitas adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam proses yang sedang dirancang. Bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. 2. Use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem, yang mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang dibuat. E-commerce sangat berbeda dengan sistem konvensional di mana semua proses, mulai dari mencari informasi mengenai barang atau jasa yang diperlukan, melakukan pemesanan, hingga pembayaran dapat dilakukan secara elektronik melalui media internet. Ini menandakan literasi akan teknologi digital di masyarakat Indonesia sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan penetrasi internet yang telah menjangkau banyak daerah di Indonesia. Terlepas dari itu semua, ada implikasi yang jelas terkait etika dalam e-commerce. Yang pertama adalah gelombang perkembangan e-commerce sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, etika dalam e-commerce harus sangat diperhatikan melihat tingginya minat masyarakat untuk menggunakan dan mengembangkan e-commerce tersebut. Perkembangan yang cepat harus dibarengi dengan kemampuan perusahaan menjadikan e-commerce sebagai salah satu alternatif. 3.1 Proses sistem bisnis berjalan. Proses sistem bisnis berjalan penjualan pada e-commerce adalah sebagai berikut. 1. Proses memposting produk yang akan dijual. Dalam proses ini bertujuan agar pelanggan tahu produk apa saja yang kita jual. 2. Proses mempromosikan produk. Dalam proses ini bertujuan agar pelanggan tertarik membeli produk yang kita jual. 3. Proses pembayaran produk. Dalam proses ini pelanggan bisa membayar dengan cara mentransfer uang melalui mobile banking atau semacamnya.
4. Proses pengiriman produk. Dalam proses ini, setelah pelanggan sudah membayar pesanan, maka kita akan langsung mengirimkan produk tersebut ke alamat pelanggan. 3.3 diagram activity sistem berjalan. 3.1 diagram activity-nya seperti ini. Untuk use case diagramnya seperti ini. (3.4) spesifikasi sistem berjalan. 3.4.1 spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen masukan adalah suatu rangkaian data yang masuk dalam sistem dan diproses sehingga menghasilkan proses keluar. Berikut bentuk dokumen masukan e-commerce. 1. Nama dokumen form pemesanan, fungsi sebagai data pemesan, pelanggan, sumber, pemilik, tujuan, data pelanggan, media kertas, frekuensi setiap terjadi pemesanan. Nama dokumennya juga sama, pengirimnya seperti ini. Ini untuk spesifikasi bentuk keluarannya. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses yang terjadi pada sistem berjalan. Contohnya seperti ini. Bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce di Indonesia dirasakan masih belum memadai untuk dapat menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan secara elektronik atau e-commerce yang semakin kompleks. Karena berbeda dengan perdagangan secara tradisional, perdagangan secara elektronik atau e-commerce melibatkan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang terus setiap harinya. Pengaturan e-commerce dalam hukum positif di Indonesia dirasakan belum memadai karena belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi para pihak dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Pertanggungjawaban para pihak dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik e-commerce pada hakikatnya terikat pada perjanjian yang dibuat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tunduk pada asas hukum perdata internasional karena perdagangan secara elektronik bersifat global. Para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce juga pada pokoknya terkait pada kewajiban yang memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan secara elektronik akan jauh lebih efektif jika melalui jalur penyelesaian secara non-litigasi. Hal ini dikarenakan jalur penyelesaian non-litigasi memberikan keunggulan serta proses yang lebih cepat, serta menjaga nama baik para pihak yang bersengketa dalam perdagangan secara elektronik karena bersifat rahasia. 4.2 Saran. Penulis berdasarkan berbagai uraian di atas menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perdagangan secara elektronik atau e-commerce, antara lain. 1. Perlindungan terhadap para pihak dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce di Indonesia dirasakan masih kurang karena para pihak dalam perdagangan secara elektronik e-commerce di Indonesia melibatkan banyak pihak yang sangat beragam, mulai dari penjual perorangan hingga perusahaan penyedia layanan penjual online yang berskala internasional. Yang kedua, pertanggungjawaban para pihak sebaiknya dibuat dengan suatu perjanjian baku oleh lembaga yang memahami benar-benar perkembangan teknologi seperti misalnya polis-polis dalam asuransi demi melindungi para pihak terlibat dalam perdagangan secara elektronik di Indonesia. Memang perlu kita akui bahwa kebanyakan tidak memahami teknologi. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dalam perdagangan secara elektronik akan jauh lebih efektif jika melalui jalur non-litigasi, di mana penulis berpandangan bahwa choice of law yang tepat dalam hal ini yaitu arbitrase. Hal ini dikarenakan keberadaan para pihak yang terlibat dalam perdagangan secara elektronik dan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan secara e-commerce seringkali melibatkan peraturan yang berbeda karena keberadaan para pihak yang terkadang juga melibatkan unsur asing serta seperti hal dalam perdata internasional. Ini untuk daftar pustakanya. Ya, sekian saya mempresentasikan untuk kelompok 1 dengan judul analisa sistem informasi akuntansi pada
e-commerce. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.